Bagaimana jika suami yang tak berniat memberikan tempat tinggal untuk istrinya karena ingin menabung untuk naik haji dan ingin tetap tinggal dengan orang tua? Ini anak-anak lajang, anak gadis kita ini dikursuskan sebelum menikah. Namanya kursus pernikahan. Kalau negara tidak membuat, maka masjid membuat. Kursus jenazah sudah. Ini kursus nikah. Dulu sudah dibuat Dr. Mustafa Umar di Masjid Al-Falah. Cuman yang banyak mendaftar yang udah nikah. Supaya dia tahu hak kewajibannya. Hai anakku yang laki-laki, kalau kalian sudah menikah, hak kewajiban kalian ini. Hai anakku yang perempuan, nanti hak kewajiban kalian ini. Sedang main bola aja ada briefingnya. Ada peraturan yang dibuat oleh FIFA, namanya statuta, apalagi rumah tangga. Ini laki-laki dia tak paham mana skala prioritas. Berangkat haji itu man istata'a ilaihi sabila. Sedangkan 5 hak perempuan itu wajib dia tunaikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakai, sudah. Sesuai kemampuan kita lah. Tempat tinggal. Tak bisa kita paksakan dia. Mungkin dia tak cocok, mungkin dia tak sesuai, mungkin dia banyak macam-macam. Lalu kemudian pendidikan. Sanggup kita mendidik dia? Tak sanggup mendidik, bawa dia pendidikan agama, pengajian, kajian tafsir, kajian Asmaul Husna. Anda bertanya, mufti menjawab, bawa pengajian. Perhatian. Ini perhatian penting. Mungkin kecil sepele, tapi dia merasa ada, diperhatikan. Perempuan itu yang ditangkapnya bukan maknanya, tapi bahasanya. Itu beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki makna kalimat, kalau perempuan tak, kalimatnya itu yang dia tangkap. Makanya Nabi tidak memanggil ya Aisyah, enggak, tapi dia panggil pakai dan lembut, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Perempuan suka dengan kata-kata yang lembut, maka panggillah dia walaupun dia hitam, ya Humairah. Apa saran Ustadz untuk orang yang menghadapi ujian menyukai sesama jenis? Bagaimana cara mengobatinya? Pertama, dia harus latihan. Ikut karate, ikut judo, ikut silat, pokoknya yang keras-keras. Ai, walaupun awal-awal, ai. Pergi ke sana latihan berkuda, latihan memanah, insya Allah sembuh. Jangan bersama dengan komunitas gay, berhenti, stop. Ikut selama ini grup-grup gay, FB gay, putuskan semua. Harus be man. Jadilah kau seorang jantan yang perkasa. Nah, selain itu ruqyah. Karena pengalaman Ustadz Saifullah, Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Riau, itu katanya pernah meruqyah bencong, masuk jin bencong. Nah, ada jin tuh yang homo, diganggunya saluran pernapasan kawan. Jadi semua cara dilakukan. Pelatihan, ruqyah juga. Setelah diruqyah sehat. Kalau kita tidak mengingatkan kawan kita yang gay itu berdosa. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada kemungkaran gay. Apa hukuman orang gay ini? Idza ra'aitumuhu, hadis riwayat Abu Daud. Kalau kamu tengok man ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, dua-duanya bunuh. Hukum pancung. Kalaulah kita diberi otsus, otonomi khusus, Riau diberi otonomi khusus, maka yang gay-gay itu yang tertangkap berhubungan kelamin sejenis bawa ke tepi sungai Siak, pancung kepala. Insya Allah sehat. Matanya menengok, yang baru-baru terjangkit bencong-bencong begitu menengok sehat langsung. Percaya, cobalah. Ustadz mengatakan Syiah sesat, tapi hal ini bertentangan dengan deklarasi Risalah Aman, di mana salah satu isinya adalah mengakui Syiah sebagai bagian dari Islam. Bagaimana menurut Ustadz? Risalah Aman itu siapa yang buat? Yang hadir siapa-siapa saja. Ikut Risalah Aman apa ikut Imam Bukhari? Ikut Risalah Aman apa ikut Imam Malik bin Anas? Ikut Risalah Aman apa ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Ikut Risalah Aman apa ikut Imam Syafi'i? Kalau saya ikut Imam 4 mazhab.
Apa kata Syafi'i? La tusalli khalfa rafidhi. Jangan kau salat di belakang Syiah karena dia kafir. Imam Syafi'i melarang. Imam Bukhari lebih keras lagi. Jangan kau ucapkan salam, jangan kau sambut salam, jangan kau makan sembelihannya. Kalau sakit tak boleh dijenguk. Sampai sekeras itu. Sudah saya terjemahkan. Filenya cari di internet. Somad Moroko Syiah. SOMAD MOROCCO spasi Syiah. Enter. Dapat nanti file. Mohon Ustadz beri jelasan tentang bendera Ar-Rayah. Karena banyak yang mengatakan bahwa itu bendera teroris. Bendera Ar-Rayah hadisnya sahih. Ar-Rayah sudah saya posting beberapa kali. Rayah artinya bendera. Bendera hitam tulisannya putih. Bendera putih tulisannya hitam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana bendera itu bisa ada titik barisnya? Sedangkan zaman Nabi kan tak ada titik barisnya. Zaman Nabi bendera itu tak bertitik, tak berbaris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang tak ada titik di situ, tak ada baris. Tapi setelah zaman sekarang dicetak pakai sablon, tentu pakai baris. La ilah. Jadi tidak mengatakan dengan adanya itu. Nanti kalau teroris pakai jilbab, lalu dikatakan semua orang pakai jilbab teroris. Nanti kalau teroris sholat, lalu semua orang yang sholat teroris. Itu logika apa namanya itu? Tiba-tiba nanti dikeluarkan Amerika film teroris sholat. Lalu setelah itu dituduh semua yang sholat teroris. Lalu kita berhenti sholat. Nggak nangkap saya Pak Ustaz. Minum aqua. Pak Ustaz, bagaimana cara memberi pengertian kepada anak kita yang kritis? Mereka menanyakan Allah itu di mana? Seperti apa? Datanglah orang. Waktu itu Imam Hanafi di bawah. Imam Hanafi duduk di bawah. Dia sedang di atas mimbar. Mana itu Tuhan? Kata dia. Dia tanya Imam Hanafi. Hanafi, segala sesuatu pasti ada tempatnya. Di luar, di dalam, di atas, di bawah. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Yang kedua, segala sesuatu ada arahnya. Ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri. Kalau memang Tuhan itu ada, mana arahnya? Yang ketiga, kalau memang Tuhan itu ada, apa kerjanya sekarang? Imam Hanafi senyum aja nengok dia. Ente tadi minum susu? Iya. Ada keju? Iya. Mana kejunya? Coba tunjukkan. Susu. Ada keju. Mana kejunya? Tak bisa dia tunjukkan. Tapi ada kan? Ada. Dah. Nomor dua, arah. Coba tengok api yang menyala. Kemana arahnya? Ke semua arah. Lalu perbuatannya apa? Kata Imam Hanafi, coba ente turun ke bawah. Dia sedang di atas mimbar, turun ke bawah. Imam Hanafi naik ke atas. Itulah kerja Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Jadi menjawab begitu itu tak mesti pakai ayat, pakai hadis. Anak-anak kita itu cerdas, orang tuanya harus lebih cerdas. Mana dia ya? Bukakan X-ray di airport itu. Masuk tas. Kenapa bisa dibaca oleh penjaga itu isi tas? Karena ada cahaya X-ray. Coba tengok, ada X-ray? Enggak ada. Bule-bule yang berjemur itu, kenapa kulitnya berubah menjadi hitam? Karena cahaya ultraviolet. Nampak? Tidak. Sedangkan cahaya saya tak nampak, apalagi Allah SWT. Jadi orang tua mesti lebih cerdas daripada anak-anaknya. Kalau tidak, habislah kita di akal-akalinya. Apa hukum membeli rumah dengan kredit melalui pihak bank? Tengok dulu. Kalau akadnya akad murabahah bank syariah, itu akadnya uang dengan barang. Ini rumah, ini bank, ini pembeli. Maka bank membeli rumah itu, dibelinya cash. Datang saya mengangsurnya ke bank. Itu akadnya uang dengan barang. Yang tak boleh itu saya pinjam uang, saya beli cash, maka saya bayar uang. Itu akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Di mana kami bisa tengok tulisannya? Somad Moroko Kredit. SOMAD MOROCCO spasi kredit. Enter. Sudah dua. Somad Moroko Kredit, Somad Moroko Syiah. Ada di situ tulisannya. Belilah paket 2 giga.
Bolehkah orang berutang naik haji atau umroh Pak Ustaz? Ditanya ke Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, ya, aku mau akikah. Boleh tak kalau ngutang? Aku mau berkurban. Boleh tak kalau ngutang? Kata dia, kalau ada yang mau disiapkan untuk membayarnya boleh. Gandumku panen bulan Muharram. Aku mau berkurban bulan Zulhijjah. Pak Haji, pinjam duit Pak Haji 2 juta. Untuk apa? Saya mau berkurban. Kapan bayar? Nanti panen gandum bulan Muharram. Boleh. Yang tak boleh itu pinjam Pak Haji duit. Untuk apa? Saya mau berkurban. Bayarnya kuserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan umroh. Sekarang kan 15 tahun nih Pekanbaru. Store 2017, berangkat 2030 sekian. 32. Maka cicilnya bahkan sebelum berangkat sudah lunas dengan syarat jangan yang cicilan bertambah bunga, riba tak bisa berangkat haji. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang suci-suci, yang menerima yang tak suci. Allah tak terima yang tak suci, Allah menerima yang suci saja. Apa hukum labi-labi? Oh, laki-laki. Apa hukum laki-laki sholat di musola, sedangkan di lingkungannya itu ada masjid? Musola itu juga masjid, cuman tak ada sholat Jumatnya. Kalau di tempat itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu masjid. Sedangkan masjid Al-Jihad ini masjid jami' karena ada Jumatnya, pahalanya sama. Jadi mana yang paling dekat dengan rumah? Paling dekat dengan rumah saya musola, sholat di musola. Jangan biarkan dia kosong. Sebagiannya pergi ke masjid, dua-duanya dapat pahala. Masjid jami, masjid tidak jami. Cuman istilah di tempat kita musola. Kalau di Makkah tak ada musola, di Mesir tak ada musola, semuanya masjid. Makanya nanti di Makkah di dekat hotel bapak ibu banyak orang sholat, tapi tak ada sholat Jumat. Sholat Jumatnya nanti. Ini namanya masjid hanya untuk sholat 5 waktu saja. Gimana cerita detailnya sejarah perpustakaan ditenggelamkan? Kenapa orang kafir lebih unggul daripada kita, sedangkan ilmuwan lahir dari Islam? Dibangunlah perpustakaan besar di Baghdad, Irak. Lalu semua buku ada di situ. Tiba-tiba datanglah Kubilai Khan, Hulagu Khan, Genghis Khan dari Mongol. Itu yang disebut dengan Ya'jud wa Ma'jud dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kata Syekh Thahir bin Ashur, Ya'jud wa Ma'jud itu kata dia Mongol. Mongol yang menghancurkan Islam, dicampakkan mereka buku-buku itu sampai hitam, tinta luntur di sungai Tigris dan Efrat. Bisa tentara Mongol itu naik kuda dari atas. Andai buku-buku di perpustakaan Suman HS dicampakkan ke sungai Siak, belum tentu bisa kita naik trail ke atas. Sedikit buku kita. Apa maknanya? Islam dulu maju karena perpustakaan. Dan sekarang siapa yang mengamalkan itu? Amerika. Hari ini terbit buku di Pekanbaru, langsung diterjemahkan oleh perpustakaan Amerika. Maka jangan heran orang Amerika itu lebih tahu tentang Pekanbaru, tentang kerajaan Siak daripada kita sendiri. Karena semua buku langsung mereka terjemahkan, langsung mereka baca. Yang paling rendah minat bacanya di dunia ini saya tak tahu. Yang jelas Indonesia di bawah Vietnam. 1000 itu 1 yang baca. Jadi kalau di kampus itu ada 30.000, itu yang mau baca cuma 30 orang. Ilmuwan-ilmuwan Islam ya dari Islam, tapi umat Islam mundur karena tidak melanjutkan sejarah keilmuan. Tanggal 8 April kemarin Pak Ustadz ada acara tablik akbar di Jakarta. Coba jelaskan secara ringkas isi dari tablik akbar tersebut Pak Ustadz. Tampil pertama Ketua MUI Jakarta. Ketua MUI membacakan riwayat. Siapa yang buat dosa ketika tertawa, nanti masuk neraka dengan menangis. Itu disampaikan Ketua MUI. Siapa yang masuk buat dosa sambil ketawa, maka masuk neraka sambil menangis. Itulah yang dilakukan para pendukung Ahok yang ketawa sekarang. Mereka nanti masuk neraka menangis, kata Ketua MUI. Habis itu setelah itu naik pula Ustadz Solmed
Dia bantai juga, bob. Pakai bahasa Betawi. Lo jangan pade milih Ahok cuman dikasih sarung cap gajah bengkak lo Nah, selesai. Habis itu naik Profesor Doktor Saifuddin. Naik. Dia baru kena fitnah, katanya dia mendukung Ahok. Dia pun pakai kursi roda, sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Habis itu yang keempat barulah naik Ustadz Abdul Somad 40 menit. Yang lain itu cuma 20 menit. Saya dikasih 40 karena jauh pesawatnya. Saya bantai lah. Habis turun. Dah. Kalau ada partai yang bergambar Ka'bah mendukung pemimpin kafir, maka umat Islam wajib menuntut, mesti dirubah itu gambarnya. Saya bilang, setuju. Allahu Akbar. Ini tinggal 10 hari lagi. Kemarin tinggal 10 hari. Kan itu tanggal berapa kemarin? Ini makin tinggi bayarannya. Yang 100.000. Kalau dikasih 100, pilih Muslim apa kafir? Muslim. Kalau dikasih 500, Muslim. Kalau dikasih 5 juta, pokoknya sampai habis. Begitulah terus 40 menit. Saya tengok waktu sudah habis, saya pun turun. Habib datang pakai sorban, jubah besar, ramai berfoto-foto kan. Itulah. Bolehkah laki-laki pakai kalung Pak Ustadz? Boleh, tapi tidak boleh pakai emas, pakai perak, pakai boleh, tak salah. Tapi bukan karena dia mau menyerupai perempuan. Karena kalau dia mau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasabbihat minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Kenapa dia pakai rantai? Kenapa dia pakai? Ada orang pakai rantai itu karena batu itu mengandung elektromagnetik. Ada rasionalnya, setelah diperiksa memang ada di situ elektromagnetik yang kontak ke saluran darah melancarkan. Tapi memang betul rasional, bukan batu ponari. Tak apa-apa. Tapi menurut saya tak usahlah pakai rantai. Bolehkah fidyah diserahkan ke dalam keluarga sendiri? Contohnya kakaknya, boleh nggak dikasih? Tak boleh bayar fidyah kepada orang yang wajib kita nafkahi. Hai istriku, ini 1,5 kilo untuk fidyah kandas sekaligus belanja kita pagi ini. Itu tak boleh. Orang yang wajib kita nafkahi itu tak boleh kita kasih fidyah. Adapun kakak itu tak wajib kita nafkahi. Tapi kalau menurut ulama, untuk saudara ini sodakoh aja lah. Adapun fidyah, fakir miskin, kasihan kita. Kalau kita kasihlah semua ke kakak, ke abang, fakir miskin itu dari mana? Aku susah kata dia, kakak aku pun susah juga. Kalian masih ada keluarga. Konvensional, dari belakang. Saya mahasiswa punya hutang 90 juta di bank. Banyak betul hutang ente. Mahasiswa. Saya punya niat untuk melunasi hutang riba saya secepatnya. Tapi saya nggak ada dana buat lunasi cepat secara cash. Apakah boleh saya nyicil? Yang paling bagus bom tutup sekaligus. Kalau ada yang bisa dijual, jual. Tapi kalau tak bisa, ad-darurat tubihul mahzurat, maka lunasi. Tapi setelah ini jangan pinjam lagi. Apa hukumnya jual beli menggunakan rekening bank konvensional untuk transaksi? Sekedar kirim saja pakai bank syariah. Ustadz memang jadi mana? Saya bank syariah, BRI syariah. Dulu menderita betul saya ceramah tentang, tapi waktu itu UIN pakai konvensional. Sekarang udah agak lega pakai BRI syariah. Dulu hanya sekedar duit itu numpang lewat saja. Berapa tahun pakai bank konvensional, tapi numpang lewat saja. Andai dapat bunga, maka bunganya tak boleh diambil. Alhamdulillah. Berapa bunganya Pak Ustaz? 100.000. Tak pernah saya ambil. Kalau 100 juta Pak Ustaz, istikharah dulu. Lah, boleh. Berapapun dia tak boleh. Apa boleh wanita sholat tangannya tak tertutup? Perempuan kalau sholat terbuka tangannya, batalat sholatuhu, batal sholatnya.
Ada bapak yang punya sorban, dia tak bawa sorban pula. Tak ada yang bawa sorban. Kalau punya jilbab, hijab, dia kalau dipakai mesti tertutup ujung jari. Kalau diletakkan dia di atas kepala, dia letakkan di sini, turunkan tangan, dia mesti menutup ujung. Paling tidak 3 jari dari ujungnya. Maka kalau jilbabnya mau dijahit sendiri, jahitlah. Yang kira-kira kalau tangan diturunkan, maka tutup segini. Kalau mau jilbab yang sudah jadi, hijab yang sudah jadi, ukurannya XXL. Ustaz kok tahu? Saya pakai juga. Mau ceramah, gimana ukuran? Jangan nanti kita tak tahu. Ustaz, saya mau beli ukurannya Pak, XXL. Di Makkah banyak, pas itu. Kalau dipakai, pas tangan, dia tutup. Jangan pakai yang pendek. Maka kalau tangan tertutup itu, tangan berada di dalam. Nanti waktu sholat, tangan itu tak akan keluar. Waktu angkat takbiratul ihram, tangan tetap di dalam. Allahu Akbar. Waktu melambai nanti waktu tawaf, tangan tetap di dalam. Allahu Akbar. Jadi tak akan ada tangan keluar. Itu tangannya bisa keluar, dia tidak pakai hijab syar'i. Hijabnya segini, hijab sakratul maut yang leher. Habis itu sholat ke Allahu Akbar, batal sholatnya. Baca fatwa ulama, batalat sholatuhu, batal sholat. Bagaimana hukumnya menjual kotoran hewan? Misalnya untuk dijadikan pupuk. Maka kalau ada orang jual tai kambing untuk pupuk, tai sapi, itu yang dijual, yang diambil bukan najisnya, tapi jasanya. Jasa dia berkeringat mau nyekop. Tapi jangan kiaskan ini dengan jual babi. Nanti saya gini kan dikiaskannya ke babi. Nanti kok jual babi? Jasanya. Oh, tak bisa. Lain babi dengan tai kambing. Babi kan dimakan. Tai kambing, ada orang gulai tai kambing? Tidak. Nah, itu jadi jangan main kias-kias saja. Jadi bapak yang punya ternak kambing dijual, itu yang dijual bukan materinya, tapi jasanya. Berpeluh keringat dia, memasukkan ke dalam kantongnya. Nah, ini tentang. Begitu juga dengan air, api, rumput tak boleh dijual. Itu kan orang berkongsi. An-nasu syuraka'u fi salasatin. Manusia berkongsi dalam 3, air, api. Maka yang jual air itu haram lah. Jual air. Enggak, yang dijualnya itu jasanya. Jasa dia memindahkan air dari dalam tanah dimasuk, bukan airnya dia jual. Begitu juga orang jual gas. Jual gas berarti haram, jasanya. Memasukkan gas ke tabung itu kan pakai alat, bisa disedot. Setiap tahun kami melaksanakan nisfu Sya'ban. Puasa Sya'ban bebas dari awal sampai akhir. Hadis riwayat Aisyah, shoma Sya'ban kullahu. Nabi pernah puasa Sya'ban full 1 bulan. Jadi kalau ada orang berpuasa tanggal 15 Sya'ban, tanggal 14 Sya'ban, Ustaz, boleh saya puasa? Jangankan 14-15, sebulan pun boleh. 2 minggu sebelum puasa, apakah ada dalilnya? Boleh tak puasa? Izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, jangan lagi puasa. Setelah nisfu Sya'ban tak boleh puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang sebelumnya tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba mau puasa sunat dia setelah nisfu Sya'ban, tak boleh. Tapi bagi bapak ibu yang biasa puasa Senin Kamis, setelah nisfu Sya'ban boleh. Siapa lagi yang boleh? Orang yang mau mengqadha puasa, boleh. Yang tak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, orang yang tak pernah puasa sunat. Kenapa ada doa minta rezeki berkah jodoh? Padahal semua itu kan sudah ditentukan Allah. Ikut Nabi. Kenapa saudara minta rezeki? Nabi berdoa, alaikum bisunnati, ikuti aku. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nabi berdoa. Jadi kalau ada orang tak berdoa, ingkar sunnah, tak mengikuti sunnah Nabi. Ente kenapa berdoa? Aku ikut Nabi. Ente kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum dikabulkan, apa kita tambah lagi? Doa. La yaruddul qada illa doa.
tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nabi berdoa gimana Pak Ustaz? Sampai diangkatnya tangannya setinggi, sampai jatuh lengannya nampak ketiak. Ini orang sekarang berdoa tangan di atas paha. Itu sama artinya. Kau kasih lah, tidak. Doa tak serius. Ustaz, apa hukum memakai cadar? Memakai cadar hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Sebagian ulama Saudi Arabia mengatakan wajib. Ini ikhtilaf antara Syekh Albani dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib, tutup semua. Sedangkan Syekh Albani mengatakan tak wajib cadar. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan cadar tak wajib. Tapi anak-anak gadis pakai cadar bagus. Karena kalau dia apalagi yang cantik-cantik, yang bening-bening tak bercadar, itu banyak orang telangkup bening. Akhirnya dia balik mengamuk-ngamuk sama bininya. Oleh sebab itu bagus bercadar. Makanya waktu ada mahasiswi bercadar dilarang sama dosennya, ngadu ke saya kasih rekom, ente boleh melapor ke rektor. Rektor pun memberikan rekom. Akhirnya dia menang, dia boleh bercadar. Hanya saja bapak ibu yang anaknya bercadar, kalau bawa pulang kawan ke rumah, itu mesti periksa, takutnya berkumis deh. Ini kawan ma katanya, mama tengok dulu ya. Tolong jelaskan apa itu manhaj. Manhaj adalah cara, metode. Manhaj salaf, cara salaf menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, cara salaf dalam menjalani hidup. Kita ini mengikut manhaj salaf. Iya, saya ikut manhaj salaf, manhaj Imam Syafi'i, manhaj Imam Hambali. 4 imam mazhab itu salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Imam Syafi'i salaf karena dia meninggal tahun 204. Imam Bukhari salaf karena dia meninggal tahun 256. Abdul Somad itu bukan salaf karena dia mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Imam Bukhari aja mentakwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa. Wa yabqa wajhu, yang tinggal wajah Tuhanmu. Gimana? Semuanya hancur, yang tinggal wajah Tuhanmu. Jadi Tuhan itu hancur, tinggal wajahnya aja. Maka itu ditakwil. Apa takwilnya kata Imam Bukhari? Wa yabqa wajhu, yang kekal wajahnya. Mulkuhu, kuasanya. Imam Bukhari mentakwil. Mazhab Pak Ustaz? Mazhab adalah pendapat ulama dalam mengambil istimbat hukum. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, begini cara dia mengistimbat hukum dari Quran dan hadis. Nah, ini tentang masalah manhaj dan mazhab. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Di simpang-simpang jalan ada di Kota Pekanbaru banyak dipasang papan reklame. Isinya bertuliskan riba. Apa maksudnya riba itu Pak Ustaz? Bertambah, bertumbuh, berkembang. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Riba. Apa hukum riba? Haram. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba. Riba itu 79 cabang. Riba yang paling rendah, ityanur rajul ummahu, orang berzina dengan mak kandungnya sendiri. Riba lebih ringan daripada sittatin wa salasina zaniyah, lebih ringan daripada 36 pezina. Tapi jangan gara-gara ini, kalau gitu saya milih zina aja lah, jangan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit di akhirat macam bangkit orang kesambet. Macam orang kena penyakit ayan, dia bangkit dari kubur. Makan riba, jangan makan riba. Apakah boleh menjual barang dagangan di tempat orang main judi? Ibu jual nasi.
Kalau datang orang beli nasi ibu tak perlu tahu duit orang itu dari mana. Bu, beli nasi ya, bara 3 bungkui. Terus pas dia mau bayar, ini duitnya duit korupsi apa duit judi nih? Yang penting nasi yang ibu jual halal. Saya jual semen, misal toko bangunan, jual semen. Terserah orang yang mau beli itu, mau dia duit dari mana, itu bukan urusan saya. Yang penting yang saya jual ini halal. Yang tak boleh itu saya jual babi, ya, itu baru tahu. Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi, Nabi melarang jual anjing. Wa mahril baghi, uang prostitusi, WTS. Wa ulwanil kahir, duit dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas. Dukun-dukun, tak boleh. Saat imam baca bacaan solat, apakah boleh makmum menutup mata? Zaman Nabi makmum tak tutup mata, makmum tu buka mata. Dari mana Ustaz tahu makmum buka mata? Karena waktu Nabi buka salat, sahabat di belakang semua buka salat. Itu menunjukkan mereka salat pakai salat, ya. Masjidnya tak ada karpet, pasir. Nabi pakai salat, makmum pakai salat. Sendal Pak Ustaz? Iya, sendal. Ketika Nabi buka sendal, semua sahabat buka. Kenapa? Karena mereka nengok. Nah, buka mata. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam waktu kau sedang salat. Sedang salat nampak 2 yang hitam, ular sama kalajengking. Gimana kita tahu kalau mata kita tutup? Begitu dibuka udah begini kobra. Tapi kalau masjid ini aman, saya Pak Ustaz tak bisa kalau saya buka, saya mesti tutup. Kenapa? Ada di depan saya pakai baju kaos palu arit, nah tutuplah. Ditutup boleh, dibuka Allah. Apa hukumnya kita ikut arisan jula-jula, tapi yang megang jula-jula langsung motong uang kita? Tengok dulu untuk jula-julanya. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, kita 10 orang. Lalu untuk bulan ini kita undi, keluar nama Ustadz Somad, maka antum yang megang, antum yang sering ngutip, potong biaya. Karena dia datang tadi ngutip kan pakai motor, bensinnya kan ada. Nah, kalau begini modelnya boleh, sesama kita. Itu hanya untuk biaya operasional, itu boleh. Yang tak boleh itu, ini contoh yang tak boleh. Datang inang-inang, dia kumpulkan duit banyak, dia bilang, mau kau ikut jula-jula? Berapa orang inang? Ada 10 orang. Kita tak tahu entah siapa yang 10 itu. Sebetulnya tak ada itu, jula-jula fiktif. Duit itu aja dia mainkan. Dia sebenarnya sedang membungakan uang. Nah, itu tak boleh. Jadi antar sesama ibu-ibu 10 orang, lalu 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, ada biaya untuk karena dia datang, dia yang itu bisa. Tapi kalau yang model praktek yang tadi itu riba itu. Sebetulnya dia sedang membungakan uang. Apa hukumnya kita sholat di masjid, pengurusnya pernah minta bantuan pada orang kafir saat membangun masjid? Boleh menerima bantuan orang kafir. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis. Mukaukis itu raja Mesir. Namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok. Nabi menerima hadiah makanan daging, tapi bukan daging babi, bukan anjing, daging kambing. Waktu dia bertamu ke Khaybar, orang Yahudi. Yahudi memberi, Nabi terima. Kristen memberi, Nabi terima. Itu dalil boleh menerima, dengan syarat tidak ada unsur agama. Datang si Ong Tai Kim ngasih keramik kemari, terima. Tapi kalau kata dia ini keramik ada tulisan Yesus Kristus, boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, boleh. Raja Melayu Delhi, kerajaan Melayu Delhi itu punya ada orang Cina kaya dulu zaman kerajaan Melayu Delhi. Maka dibangunlah di Gang Bengkok masjid daerah pecinan, daerah Cina, namanya Masjid Gang Bengkok. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Nama masjid itu Masjid lupa pula, payah menghafal nama Cina. Orang Cina kaya, tanah itu tanah orang Melayu, masjid itu dia yang bangun. Nah, ini tentang masalah
tapi sebaiknya janganlah kita pakai karena nanti menjadi pembicaraan. Tapi hukum asalnya boleh, tak masalah. Saya pernah ikut sholat subuh di suatu masjid. Pada rakaat pertama imam langsung sujud. Apa yang dibaca pada sujud itu? Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Sujud apa tuh Pak Ustaz? Sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Subuh Jumat besok. Hal atalal insan rakaat kedua. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai wahum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada ayat bacaan lain, sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Andai diam saja sah. Yang penting ada tumakninah. Sujud apa namanya? Sujud diam. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Apa hukumnya solat sunat sesudah berwudu? Karena solat Nabi tak pernah buat. Solat sunat wudu yang membuatnya Bilal. Bilal, ku dengar suara selapmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Tapi Nabi tak pernah buat. Namanya sunnah takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang buat Nabi setuju namanya takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang membuat Nabi setuju namanya takririyah. Sunnah ada 3. Saya selalu merasa banyak dosa. Mantap. Penuh penyesalan mendalam. Hebat. Saya takut tak diampuni dosa-dosa saya. Lebih lagi di atas hebat. Apakah dosa saya terhapus bila saya bertobat? At-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat macam tak ada dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa. Summa yatatahhar, mandi, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayammum. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampun semua dosa-dosa. Gusti. Macam anak kecil baru. Tapi jangan buat lagi. Saya pernah baca hadis Tirmizi, bila meninggalkan sholat sengaja maka kafirlah dia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang lalai? Bagaimana kalau dia meninggalkan itu karena kata dia, saya tak percaya sholat itu, kafir dia. Tapi kalau dia meninggal, kau kenapa tak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi nantilah setelah pensiun. Maka dia fasik, kata Imam Nawawi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Hati-hati. Bagaimana cara mengangkat telunjuk waktu tasyahud Pak Ustaz? 3 ditekuk, 1 melingkar ujung. Versi kedua begini. Versi kedua begini. Versi pertama begini. Telunjuk turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat sampai habis tak turun. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat pada lafaz Allah sampai habis tak turun. Syafi'i. Hanafi angkat la turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hambali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka. 4 mazhab. Saya mazhab Syafi'i. Saya angkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis saya tak turun. Bagaimana hukumnya tentang jual beli online? Menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ni Pak Ustaz jangan anti dengan NU. Sebagiannya saja yang condong kepada liberal. Secara besarnya Nahdlatul Ulama itu adalah garis lurus, sama macam Perti. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.
Maka Bahsul Masail berkualitas, isinya dalil-dalil kitab-kitab mazhab Syafi'i. Boleh jual beli online, e-commerce, syarat dan ketentuan berlaku. Beli tas kulit, warnanya, gambarnya, ada tak perwakilannya Pekanbaru? Kalau seandainya tak cocok, kemana komplainnya? Kalau tidak ada 3 unsur, boleh. Tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gambling, gharar, judi. Silakan. Ustaz, tentang ayat ini gimana penjelasannya? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi, terbagi 4. Yang pertama mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir. Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi? Kafir. Mujassimah. Kelompok yang kedua, tafwid, serahkan sama Allah. Imam Malik, ya, apa arti Allah duduk atas kursi? Usah bahas-bahas, wallahu a'lam. Namanya tafwid, serahkan aja sama Allah. Yang ketiga, takwil. Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Dr. Randus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Pak Herman duduk aja atau jalan-jalan? Jalan. Lalu apa arti Pak Herman duduk 2 periode? Berkuasa. Itu namanya takwil. Kelompok yang keempat, isbat. Allah punya sifat namanya istiwa, duduk, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. 4 memahami ayat mutasyabihat ini. Tajsim, takwil, tafwid, isbat. 4 kelompok. Tak paham saya Pak Ustaz? 2 SKS, 16 tatap muka. Mata kuliahnya studi teks ilmu kalam. Yang ngajar saya semester. Masuklah ke lokal. Apakah sholat sunat syuruk itu? Buka HP, tulis Somad Maroko spasi Isra, enter, dapat tulisannya. Blog, masukkan ke Word, print, tempel di dinding masjid. Fotokopi 100 lembar, bagi ke rumah-rumah. Hadis riwayat Tirmizi, man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Syaratnya 3. Salat subuhnya masjid. Habis itu jangan keluar masjid, zikir. Terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Tambah. Jam berapa dilaksanakan Pak Ustaz? Jam berapa syuruk sekarang Pak? Ada syuruknya tak? 6 lewat 8 13 tambah 12 6 13 tambah 12 6 25 baru salat sunat isyraq. Dari mana Ustaz dapat 12? Ini bumi matahari naik. Ini matahari naik. Waktu matahari naik itu 6.13 naik matahari, datang setan. Ini lambang setan nih. Kalau ada anak muda nanti, Assalamualaikum Pak Haji, setan. Namanya Qarnai setan, 2 tanduk setan. Waktu matahari terbit, datang setan. Kata Nabi, jangan kalian sholat waktu matahari terbit sampai qaida ramhin, setinggi tombak. Setelah diukur setinggi tombak 12 menit. Diikutinya selama 12 menit. Setelah itu baru dia pergi. Setelah dia pergi baru kita sholat sunat. Namanya sholat sunat isyraq. 6.25 sholat sunat isyraq. Makanya saya tausiah subuh di An-Nur sampai 6.25 stop, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Apa ayatnya? Bebas, terserah. Apa saja ayat. Ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tak habis-habis kertasnya. Berapa hari yang lalu saya dengar ceramah di TV Roja bahwa Pak Ustadz yang membenci ceramah mengatakan bersalaman selesai sholat, terutama sholat subuh, sholat asar adalah bid'ah karena tak pernah dilakukan Nabi.
Apa betul itu Pak Ustaz? Buka buku saya 99 tanya jawab salat. Sudah dibahas, saya kutip pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi hafal hadis. Semua Sahih Muslim itu di kepala Imam Nawawi. Imam Nawawi yang hafal hadis mengatakan boleh salaman selesai salat. Ustadz Rojak yang ngaji pakai laptop mengatakan tak boleh. Bapak mau ikut Ustadz laptop apa Ustadz Nawawi? Imam Nawawi. Saya ikut Imam Nawawi. Terserahlah mau ikut Ustadz laptop. Ada laptop, ingat ya, mati laptop hilang ilmunya. Al ilmu fil laptop. Itu mau diikut. Saya juga mendengar ceramah MTA. Sekarang makin banyak TV, makin banyak orang pengajian, makin banyak pertanyaan. Bagus, artinya orang mengaji. Daripada dulu TVRI, Tuan Baron aja yang tahu. Ustaz beri ceramah mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab tak ada hadis dari Rasulullah. Kita wa minal hurumi fasum, di bulan-bulan haram puasalah engkau. Hadis riwayat Ahmad. Di bulan haram puasalah engkau, kata Nabi. Bulan haram itu apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tak ada kata dia. Ada, dia tak baca. Orang belajar hadis bertahun-tahun, pesantren 7 tahun, di Makkah 7 tahun, di Madinah 7 tahun, 21 tahun orang baca kitab dari kulit ke kulit. Dia 16 tatap muka, potong libur asap, potong libur SBY datang, potong libur pemilu. Dia bilang tak ada hadis. Hadis ada, serak-serak hadis. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk fadail amal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, hadis dhaif sepakat ulama, kata Ibnu Hajar Al-Haythami, tentang boleh memakai hadis dhaif untuk fadail amal. Baru-baru ini ada Pak Ustadz memberikan ceramah mengatakan Allah menciptakan bumi di langit. Katanya langit itu bertiang, tapi tak nampak dengan manusia. Al-Quran ayat 10, min ghairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan min ghairi amadin, tanpa ada tiang. Ia sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Allah menciptakan bumi langit tanpa tiang. Sedangkan Pak Ustadz menyatakan pakai tiang. Tapi untuk kelihatan macam tak ada masalah lain. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, ada yang mengkaji buaya. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, ada yang dikajinya langit bertiang. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, melawan kristenisasi, melawan Syiah, ada yang dikajinya tentang masalah kaki celana. Capek deh kata anak sekarang. Saya minjam uang di bank, uang saya belikan mobil, setiap bulan saya mengangsur uang pakai tambah bunga. Apakah ini riba Pak Ustaz? Riba. Jadi kalau riba gimana solusinya? Jual barang yang ada, yang bisa dijual, bom, tutup. Tak bisa Pak Ustaz, kalau saya bom ini meletup yang lain-lain. Angsur aja lah sampai lunas. Angsur sampai lunas. Dah, habis itu jangan minjam lagi. Ustaz bisa punya mobil tuh pakai duit dari mana? Saya minjam ke bank. Nah, Ustaz kok minjam? Saya minjam ke Amak Bank. Amak Bank itu siapa? Amak Ambo lah. Apakah boleh dibawa, dipakai pada waktu sholat dan di luar sholat kalung dan gelang batu yang berlafazkan Allah? Kalung Allah, gelang Allah boleh dipakai, boleh. Jangan dibawa ke WC. Karena Nabi tulisan cincinnya Muhammad Rasulullah di kelingking sebelah kanan untuk stempel surat. Nabi tak bisa tanda tangan. Surat-surat tu pakai. Pak RW bagus buat stempel. Kalau ada surat-surat, Pak RW sedang ngobrol-ngobrol, datang orang. Pak RW tolong, mana deh? Dah selesai. Tapi jangan masuk WC. Nabi kalau mau masuk WC, ditinggalnya cincinnya di pintu. Masuk dia dan tak hilang. Kita jangan coba. Di tangan hilang,
Nah, ini tentang masalah. Batu tersebut mengandung sinar inframerah, ion negatif, magnet elektromagnetik, kalsium. Kalau ada, kata dokter, saya percaya. Kalau tak ada, mengadu-adu. Periksa, tanya ke dokter, paham. Jadi saya suatu hari dibawalah oleh bapak-bapak pulang dari Akramun Nas, jalan di atas batu yang tajam-tajam. Kata bapak ini, dengan ini Pak Ustadz kita sehat ini. Ini akan menusukkan urat segala urat. Walah, jalanlah kami. Sakitnya minta ampun. Selesai itu jumpa kami dokter. Bu dokter, ya, apa betul itu? Kata dokter, tak ada itu. Lamulah kami memang. Kata dokter, tak ada, kata dia. Dokter yang ngomong. Jadi siapa yang ngomong? Entahlah. Kaki sudah merah-merah. Sejak itu aku tak mau ikut bapak lagi. Bagaimana hukumnya pernikahan beda agama? Batal. Pernikahan Republik Indonesia mengikut hukum KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, mengikut mazhab Syafi'i. KUA di Indonesia tidak ada satupun yang akan berani menikahkan beda agama. Kenapa Deddy Corbuzier bisa menikah? Dinikahkan oleh Ustadz liberal. Begitu ceritanya. Lalu catatannya di mana? Catatan sipil. Apa sipil? Sipil. Disduk capil. Bagaimana dengan orang tuanya? Berdosa. Membiarkan anak berzina. Makanya anak kita kalau perempuan datang, dia bawa laki-laki, yang pertama ditanya, agama ente apa? Datang dia pakai celana jeans, pakai baju kaos, azan di masjid, hayya 'alas shalah, dia tetap juga kiki. Ente ini Islam apa kafir? Saya Islam Pak, ayo ke masjid. Suruh dia ke masjid. Buka celana jeans ente itu. Saya pakai apa Pak? Pakai kain sarung. Masjid. Kenapa takut? Anak itu kita yang menjaga dia. Dibesarkan, dilahirkan, tiba-tiba hanya menjadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah. Imam telah diuji kemampuannya, dites menjadi imam, tapi tak lulus. Tapi ternyata dipakai menjadi imam. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tengok dulu yang ngetesnya siapa. Kalau dia lulus menurut standar, bacaannya, makharijul hurufnya lulus menurut standar, tidak ada intimidasi, tidak ada, maka layak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau begitu bacaannya lulus tuh. Siapa yang ngetes? Saya yang ngetes. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara bank, asuransi, perusahaan leasing menerapkan sistem bunga dalam sistem termasuk riba. Pertanyaan, apakah ada ketentuan berapa persen riba tersebut Pak Ustaz? Asal bertambah, asal bertumbuh, asal berkembang, riba walaupun 1%. Apa hukumnya bagi orang Islam yang tetap bekerja di perusahaan? Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Bas, tak ada ampun, resign, keluar. Nanti kalau dengar ceramah Ustaz di TV, keluar. Itu ikut pendapat Saudi. Tapi kalau Syekh Yusuf Qardawi agak lunak. Kata dia sementara dapat pekerjaan yang layak, tak apa-apa di situ. Sama macam orang makan babi. Sampai di hutan yang ada cuman babi, mati. Pilih mati apa babi? Makanlah babi itu. Ada kebetulan bawa sambal kecap, colek-colek lah babi itu. Sementara dapat pisang. Tapi kalau udah dapat pisang, jangan dikunyah lagi babi itu. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang makan riba, yang disuapkan ngasih riba. Wa katibahu, yang menulisnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang menjadi saksi. Pak sini ikut jadi saksi yuk.
ikut kena riba. Kulluhum sawa, sama semuanya, dapat laknat Allah.